Aku tidak pernah menyangka malam itu akan mengubah seluruh hidupku. Suamiku menjualku, demi melunasi utangnya. Harga yang disepakati, 1 miliar rupiah untuk 1 malam bersama seorang CEO yang katanya, mandul. Halo teman-teman, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana ya. Aku penasaran, siapa yang ikut merasakan sakitnya kisah ini. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan kota yang terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di depan jendela rumah kecil kami, menatap lampu-lampu kendaraan yang berpendar seperti harapan yang perlahan padam. Di belakangku, Ardi duduk dengan gelisah. Tangannya tak berhenti menggenggam ponsel, seolah menunggu sesuatu yang menakutkan sekaligus ia harapkan. "Ada apa lagi, Mas?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab, hanya helaan napas berat yang terdengar. "Nara, sudah berbulan-bulan aku melihat perubahan dalam diri suamiku. Pria yang dulu hangat dan penuh mimpi kini berubah menjadi seseorang yang penuh rahasia. Tatapannya sering kosong, dan senyumnya terasa palsu." Aku berjalan mendekat. "Mas, kita ini suami istri. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri." Ardi akhirnya menatapku. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena tekanan yang menumpuk. "Aku punya utang, Nay." Jantungku berdegup kencang. "Berapa?" Ia menunduk. 1 miliar. Dunia terasa berhenti. "Apa?" Suaraku nyaris tak keluar. "Angka itu terlalu besar untuk kami." Sebagai ibu rumah tangga tanpa pekerjaan tetap, dan Ardi yang sudah kehilangan pekerjaannya, 1 miliar terasa seperti jurang tanpa dasar. "Aku cuma mencoba cari jalan cepat," katanya lirih. "Awalnya kecil, tapi makin besar." Aku tahu maksudnya. Judi online. Air mataku jatuh, bukan karena marah, tapi karena lelah. "Kenapa Mas tidak cerita dari awal?" "Aku takut kamu pergi." Ironis. Ia melakukan sesuatu yang justru membuatku semakin jauh. Beberapa menit hening berlalu. Lalu Ardi berdiri dan berjalan ke arah meja. Ia mengambil sebuah kartu nama berwarna hitam elegan dan menyerahkannya padaku. Nama itu tertera jelas. Raka Pratama, CEO. "Apa ini?" tanyaku. Ardi menelan ludah. "Dia orang yang memberi pinjaman terakhir." Aku menatap kartu itu dengan perasaan tidak nyaman. "Terus?" Ardi menarik napas panjang, seolah kalimat berikutnya adalah hal tersulit yang pernah ia ucapkan. "Dia punya permintaan." Hatiku mulai gelisah. "Permintaan apa?" Ardi menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. "Dia ingin kamu menemaninya 1 malam." Waktu terasa berhenti. Aku mencoba mencerna kata-kata itu, tapi otakku menolak memahaminya. Bagaimana mungkin seorang suami mengucapkan kalimat seperti itu pada istrinya? "Kamu bercanda kan?" Suaraku bergetar. Ardi menggeleng. "Ini cuma dinner private, temani dia. Itu saja." Aku tertawa pahit. "Mas, kamu sadar tidak apa yang kamu katakan?" "Aku tidak punya pilihan, Nay." Teriakannya membuat hatiku semakin hancur. Bukan karena ia berutang. Bukan karena kami miskin. Tapi karena ia menjadikanku sebagai solusi. "Aku ini istrimu, Mas," kataku pelan, dengan suara yang lebih menyakitkan dari teriakan. Ardi menutup wajahnya. "Aku tahu, tapi kalau tidak, kita kehilangan rumah. Mereka akan menyita semuanya." Air mataku jatuh tanpa suara. Belum selesai luka itu, suara pintu kamar terbuka. Ibu Ardi keluar dengan wajah kesal. "Ada apa ribut-ribut?" Ardi terdiam. Aku mencoba tersenyum, tapi gagal. Ibu Ardi menatapku sinis. "Kalau saja kamu bisa memberi cucu, hidup Ardi tidak akan stres begini." "Nara." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk luka lama. 5 tahun menikah tanpa anak selalu menjadi alasan aku disalahkan. "Aku sudah berusaha, Bu," kataku lirih.
Tapi hasilnya nol, jawabnya dingin. Ardi hanya diam. Diamnya Ardi malam itu terasa lebih menyakitkan dari kata-kata ibu mertuaku. Malam semakin larut. Aku duduk sendirian di kamar, memandangi cincin pernikahan di jari. Aku teringat janji Ardi di hari pernikahan, melindungi, menjaga, dan mencintaiku. Tapi malam ini, janji itu terasa seperti cerita orang lain. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Saya Raka Pratama. Jika Anda datang malam besok, utang Ardi akan saya tangguhkan. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu pria seperti apa dia. Yang aku tahu hanya satu. Malam itu, harga diriku seolah memiliki angka. Pintu kamar terbuka. Ardi masuk perlahan. Naik. Aku menatapnya. Kamu mau kan? Pertanyaan itu terasa seperti hukuman. Aku menarik napas panjang. Kalau aku menolak? Ardi terdiam lama, lalu berkata pelan. Kita kehilangan semuanya. Aku menutup mata. Air mata jatuh tanpa izin. Dalam satu malam, aku dipaksa memilih antara harga diri dan tempat tinggal. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wanita di cermin itu tampak asing. Bukan karena ia berubah, tapi karena hidup memaksanya menjadi seseorang yang tak pernah ia bayangkan. Aku menggenggam kartu nama Raka. Besok malam akan menjadi malam yang menentukan. Bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang utang, tapi tentang apakah aku masih memiliki pernikahan, atau hanya sebuah hubungan yang sudah kehilangan makna. Dan tanpa kusadari, keputusan yang akan kuambil esok malam bukan hanya mengubah hidupku, tapi juga membuka rahasia besar tentang pria yang disebut Sio Mandul itu. Hujan kembali turun malam itu, seolah langit ikut merasakan kegelisahan yang memenuhi dadaku. Aku berdiri di depan lemari, menatap deretan pakaian sederhana yang selama ini menemaniku menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Tak ada gaun mewah, tak ada sepatu mahal. Hanya pakaian biasa yang mencerminkan hidupku yang sederhana. Namun malam ini terasa berbeda. Malam ini bukan sekadar keluar rumah, ini adalah malam yang bisa mengubah seluruh masa depanku. Di luar kamar, Ardi berjalan mondar-mandir. Kamu sudah siap? Tanyanya. Aku menatapnya melalui pantulan cermin. Siap? Bagaimana seseorang bisa siap menghadapi malam di mana harga dirinya terasa dipertaruhkan? Aku pergi bukan karena aku mau, jawabku pelan. Aku pergi karena aku tidak punya pilihan. Ardi menunduk, tapi tidak berkata apapun. Diamnya Ardi terasa seperti pengakuan tanpa kata. Malam itu, aku sadar satu hal. Terkadang seseorang tidak perlu mengkhianati secara fisik untuk menghancurkan pernikahan. Cukup dengan membiarkan pasangannya berjuang sendirian. Mobil taksi melaju perlahan menuju hotel bintang 5 di pusat kota. Lampu-lampu kota berkilau di balik jendela, namun hatiku terasa gelap. Ponselku bergetar. Pesan dari Ardi. Jangan bikin masalah, lakukan saja yang diminta. Air mataku jatuh. Bukan karena takut pada pria yang akan kutemui, tapi karena kenyataan bahwa suamiku sendiri lebih peduli pada uang dibanding perasaanku. Mobil berhenti di depan hotel megah. Bangunan itu berdiri anggun, seperti dunia yang sama sekali berbeda dari hidupku. Aku menarik napas panjang dan melangkah masuk. Lift berhenti di lantai paling atas. Lorong hotel terasa sunyi, mewah, dan menegangkan. Aku berdiri di depan pintu suite dengan nomor yang tertera di pesan. Tanganku gemetar saat menekan bel. Pintu terbuka. Seorang pria tinggi dengan setelan hitam berdiri di depanku. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam, namun ada kesedihan yang tersembunyi di baliknya. Kamu Naila? Tanyanya. Aku mengangguk. Masuk? Tidak ada tatapan penuh nafsu. Tidak ada senyum merendahkan. Hanya sikap dingin yang membuatku semakin gugup. Aku melangkah masuk. Suite itu luas, elegan, dengan jendela besar yang memperlihatkan panorama kota malam.
Raka menutup pintu, lalu menatapku. Kamu datang karena dipaksa? Pertanyaan itu mengejutkanku. Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab, iya. Raka menghela napas panjang, seolah jawabanku menegaskan sesuatu yang sudah ia duga. Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Tanya Raka. Karena utang suami saya. Raka mengangguk pelan. Ardi meminta kesepakatan ini. Jantungku berdegup keras. Untuk pertama kalinya, aku mendengar kebenaran langsung dari orang yang selama ini hanya kubayangkan sebagai pria dingin dan berbahaya. Apa yang kamu inginkan dari saya? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka menatapku lama, lalu berkata pelan. Temani saya makan malam. Itu saja. Aku terkejut. Hanya itu? Raka tersenyum tipis, tapi senyumnya terasa pahit. Saya tidak membeli manusia, Naila. Kalimat itu terasa seperti pelukan bagi hatiku yang terluka. Kami duduk di meja makan kecil di dekat jendela. Kota malam menjadi saksi percakapan yang perlahan berubah menjadi pengakuan luka. Kamu mencintai suamimu? Tanya Raka tiba-tiba. Aku terdiam. Pertanyaan sederhana itu terasa sulit dijawab. Karena cinta yang dulu kurasakan kini bercampur dengan kekecewaan, luka, dan kelelahan. Aku masih mencoba, jawabku jujur. Raka menatap gelasnya. Saya pernah mencoba juga. Aku menatapnya. Pernikahan saya gagal, katanya. Setelah kecelakaan, dokter menyatakan saya mandul. Sejak itu, semua berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi rapuh dari pria yang tampak kuat ini. Mantan istri saya pergi, lanjutnya. Katanya hidup tanpa anak tidak ada artinya. Hatiku terasa sesak. Ponselku berdering. Ardi, apa semuanya berjalan lancar? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku menggenggam ponsel erat. Mas, kamu tidak pernah bertanya apakah aku baik-baik saja. Ardi terdiam, lalu berkata dingin. Yang penting utangnya beres. Kalimat itu seperti palu yang menghancurkan sisa harapan dalam hatiku. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh. Raka menatapku. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aku menangis tanpa suara. Malam itu, untuk pertama kalinya, seseorang yang bukan suamiku justru melindungi perasaanku. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Aku berdiri di dekat jendela, menatap kota yang masih hidup. Raka berdiri di sampingku. Kamu boleh pergi kapan saja, katanya pelan. Utang Ardi tetap tanggung jawabnya. Aku menatapnya. Kenapa kamu baik padaku? Raka tersenyum pahit. Karena saya tahu rasanya ditinggalkan saat paling membutuhkan. Malam itu tidak berakhir dengan transaksi. Tidak ada sentuhan yang melampaui batas. Hanya dua orang asing yang sama-sama membawa luka dan saling memahami dalam diam. Namun aku tahu satu hal. Malam ini telah mengubah cara pandangku tentang pernikahan, tentang harga diri, dan tentang arti menjadi wanita yang berani memilih dirinya sendiri. Dan tanpa kusadari, pertemuan sederhana itu menjadi awal dari badai yang jauh lebih besar. Badai yang akan menghancurkan kebohongan, membuka rahasia, dan memaksaku membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena matahari yang bersinar lebih terang, tetapi karena hatiku terasa jauh lebih berat dari biasanya. Aku berdiri di depan pintu rumah, tangan masih menggenggam kunci, seolah ragu untuk masuk. Semalam aku pulang tanpa membawa uang, tanpa kesepakatan, tanpa hasil yang diharapkan Ardi. Namun aku pulang membawa sesuatu yang jauh lebih besar, kesadaran bahwa pernikahanku sedang berada di ujung jurang. Aku menarik napas panjang dan membuka pintu. Ardi duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ponsel di tangannya tak berhenti bergetar. Kamu dari mana saja? Tanyanya tanpa menatapku. Dari hotel, jawabku jujur. Ardi langsung berdiri. Uangnya mana? Bukan pelukan.
Bukan pertanyaan apakah aku baik-baik saja. Hanya satu hal yang ia pedulikan, uang. Hatiku terasa kosong. Aku tidak menerima uang itu, kataku pelan. Ardi menatapku dengan mata membesar. Apa maksudmu? Aku tidak menjual diriku. Wajah Ardi berubah merah. Kamu sadar tidak situasi kita? Utangnya 1 miliar nai. Kamu pikir harga dirimu lebih penting dari rumah kita? Kalimat itu seperti tamparan keras. Selama 5 tahun menikah, aku selalu mengutamakan keluarga. Mengalah, menahan diri, bahkan menerima hinaan karena belum punya anak. Tapi pagi itu, aku sadar. Pengorbananku tak pernah benar-benar dihargai. Aku istrimu, Mas. Bukan alat pembayaran. Ardi tertawa sinis. Istri yang tidak bisa bantu suaminya di saat susah, buat apa? Air mataku jatuh. Pintu kamar terbuka. Ibu Ardi keluar dengan wajah kesal. Ada apa lagi pagi-pagi ribut? Ardi langsung berkata, dia gagal. Ibu Ardi menatapku tajam. Gagal apa? Menolong keluarga ini. Aku terdiam. Rasanya seperti diadili tanpa kesempatan membela diri. Perempuan itu harusnya tahu diri, kata Ibu Ardi dingin. Sudah tidak bisa kasih anak, sekarang tidak bisa bantu ekonomi. Hatiku terasa hancur. Bu, saya juga manusia, kataku lirih. Tapi kamu tidak berguna sebagai istri, jawabnya tanpa ragu. Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada hinaan apapun. Ardi hanya diam. Dan diamnya Ardi terasa seperti persetujuan. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Tanganku gemetar. Napas terasa sesak. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Apakah pernikahan ini hanya bertahan karena kebiasaan, bukan cinta? Ponselku bergetar. Pesan dari Raka. Kamu baik-baik saja? Aku menatap layar lama. Pertanyaan sederhana itu terasa hangat, namun juga menimbulkan rasa bersalah. Kenapa justru orang asing yang peduli, sementara suamiku sendiri tidak? Aku tidak membalas. Siang harinya, Ardi masuk ke kamar dengan wajah tegang. Orang-orang itu menagih lagi. Aku menatapnya. Mereka mengancam. Hatiku berdegup cepat. Kamu tidak bisa terus menolak bantuan, Nai. Aku tidak menolak bantuan. Aku menolak dijadikan barang. Ardi mendekat dengan wajah penuh tekanan. Kamu egois. Kata itu membuatku tersenyum pahit. Jika mempertahankan harga diri adalah egois, maka mungkin aku memang egois. Apa kamu masih mencintaiku? Tanyaku tiba-tiba. Ardi terdiam. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Aku butuh kamu, jawabnya akhirnya. Jawaban itu menyakitkan, karena aku sadar, ia tidak menjawab pertanyaanku. Malam hari, ponsel Ardi berdering keras. Ia menjawab dengan panik. Iya, saya bayar. Suara di seberang terdengar kasar. Kami tidak mau alasan. Besok atau rumah disita. Ardi menutup telepon dengan tangan gemetar. Lalu menatapku dengan ekspresi putus asa. Ini semua salahmu. Aku terkejut. Salahku? Kalau semalam kamu melakukan kesepakatan itu, semua selesai. Kata-kata itu seperti palu yang menghancurkan sisa harapan dalam hatiku. Aku berdiri, menatapnya dengan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Mas, kamu bahkan tidak sadar apa yang kamu minta dariku. Ardi berteriak. Aku cuma minta kamu berkorban. Aku tertawa pahit. Aku sudah berkorban 5 tahun. Ruangan menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya, aku mengucapkan kebenaran yang selama ini kupendam. Malam semakin larut. Aku duduk di ruang tamu sendirian, memandangi foto pernikahan kami. Di foto itu, Ardi tersenyum tulus. Aku juga. Kami terlihat seperti pasangan yang siap menghadapi dunia bersama. Tapi sekarang, rasanya seperti melihat 2 orang asing. Ponselku kembali bergetar. Pesan dari Raka.
Kadang kehilangan sesuatu adalah cara hidup menyelamatkan kita. Air mataku jatuh. Aku tidak tahu apakah pesan itu adalah penghiburan atau pertanda. Yang jelas, aku mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Rumah ini tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Di kamar, Ardi tertidur dengan wajah lelah. Namun untuk pertama kalinya, aku menatapnya tanpa rasa aman. Bukan karena utang, bukan karena masalah ekonomi, tapi karena aku mulai mempertanyakan satu hal yang paling penting dalam pernikahan. Apakah aku masih dicintai, atau hanya dibutuhkan? Dan tanpa kusadari, pertanyaan itu menjadi awal dari keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang akan mematahkan hati, mengungkap rahasia, dan mengubah takdir kami selamanya. Pagi itu terasa sunyi, namun bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang menekan, seolah rumah kecil kami dipenuhi kata-kata yang tak terucap dan luka yang tak terlihat. Aku duduk di ruang tamu, memandangi cangkir teh yang sudah dingin. Semalaman aku tidak tidur. Pertengkaran dengan Ardi terus terngiang di kepalaku seperti rekaman yang diputar berulang. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Utang yang mengancam kehidupan kami, atau kenyataan bahwa suamiku sendiri menjadikanku sebagai solusi dari masalah yang ia ciptakan. Langkah kaki Ardi terdengar dari kamar. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun bukan karena menangis. Lebih karena tekanan yang tak pernah ia akui sepenuhnya. Mereka telepon lagi, katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya. Kali ini mereka serius. Jantungku berdegup cepat. Ancaman yang semakin nyata. Ardi duduk di seberangku, tangannya gemetar. Mereka bilang kalau tidak ada pembayaran hari ini, mereka datang. Aku menelan ludah. Mas, kamu berutang ke siapa sebenarnya? Ardi terdiam. Diamnya terasa janggal. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar utang biasa. Aku tanya sekali lagi, kataku pelan. Kamu berutang ke siapa? Ardi menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. Bukan cuma satu orang. Hatiku terasa tenggelam. Ada pinjaman online, rentenir, dan investasi bodong, katanya lirih. Aku menutup mata. Selama ini aku hanya tahu tentang utang pada Raka. Tapi ternyata, masalahnya jauh lebih rumit. 1 miliar hanyalah puncak gunung es dari kehancuran yang diam-diam Ardi bangun sendiri. Kenapa kamu tidak berhenti? Tanyaku. Aku pikir aku bisa balikin semuanya. Dengan cara yang sama yang membuat kamu jatuh? Ardi tidak menjawab. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Ardi bukan hanya korban keadaan. Ia juga korban dari keputusannya sendiri. Ketukan keras tiba-tiba terdengar di pintu. Jantungku serasa berhenti. Ardi langsung panik. Itu mereka. Aku berdiri dengan kaki gemetar. Ketukan itu bukan sekadar suara. Itu seperti pengingat bahwa hidup kami berada di ambang kehancuran. Ardi membuka pintu perlahan. 2 pria berdiri di luar dengan wajah dingin. Kami datang menagih, kata salah satu dari mereka. Aku berdiri di belakang Ardi, mencoba menenangkan diri. Kami butuh waktu, kata Ardi. Pria itu tersenyum tipis. Kami juga sudah memberi waktu. Suasana terasa menegangkan. Aku bisa merasakan ketakutan Ardi, namun anehnya, aku juga merasakan kemarahan yang selama ini kupendam mulai muncul. Setelah mereka pergi dengan ancaman, Ardi duduk di sofa dengan wajah hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku menatapnya lama. Nara, untuk pertama kalinya, aku tidak langsung merasa kasihan. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku lelah menjadi satu-satunya yang berusaha menyelamatkan hubungan ini. Ponselku bergetar. Pesan dari Raka. Jika kamu butuh bantuan, hubungi saya. Aku menatap layar lama. Nama itu kini terasa seperti 2 sisi mata uang. Di satu sisi, ia adalah solusi. Di sisi lain,
Ia adalah simbol dari kehancuran kepercayaan dalam pernikahanku. Ardi melihat ponselku. Itu dia? Aku terdiam. Ardi tertawa pahit. Kamu pasti merasa dia lebih baik dariku. Aku ingin menyangkal. Tapi kata-kata itu terasa terlalu dekat dengan kebenaran. Aku hanya ingin kamu jadi suamiku, kataku pelan. Ardi menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. Aku sudah gagal, Nay. Air mataku jatuh. Bukan karena utang, tapi karena kamu memilih menyerah. Ruangan menjadi sunyi. Kalimat itu terasa seperti penutup dari sesuatu yang perlahan mati sejak lama. Tiba-tiba Ardi berkata, "Aku tahu kamu tidak melakukan apapun malam itu." Aku terkejut. Aku bicara dengan Raka. Jantungku berdegup keras. Apa? Dia bilang kamu hanya makan malam. Ada rasa lega, tapi juga rasa pahit. Kenapa suamiku lebih percaya orang lain daripada istrinya sendiri? Ardi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf. Kalimat itu terdengar tulus, tapi terasa terlambat. Malam datang dengan cepat. Aku berdiri di kamar, menatap koper kosong di sudut ruangan. Aku tidak tahu apakah aku akan pergi. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan kemungkinan itu dengan serius. Ponselku kembali bergetar. Pesan dari Raka. Terkadang hidup memberi kita badai bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memindahkan kita ke tempat yang lebih aman. Air mataku jatuh. Aku menatap Ardi yang tertidur di sofa dengan wajah lelah. Pria yang dulu kucintai masih ada di sana, namun tertutup oleh kesalahan, ketakutan, dan keputusan yang menghancurkan kepercayaan. Dan di tengah semua itu, aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku tidak lagi takut kehilangan rumah. Aku tidak lagi takut pada utang. Aku hanya takut kehilangan diriku sendiri jika terus bertahan. Malam itu, aku menutup koper tanpa memasukkan apapun. Bukan karena aku memutuskan untuk tinggal, tapi karena aku tahu, keputusan terbesar dalam hidupku sudah sangat dekat. Dan tanpa kusadari, rahasia terbesar belum terungkap. Rahasia yang melibatkan Ardi, Raka, dan masa lalu yang akan mengguncang segalanya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun perlahan, mengetuk jendela seperti bisikan yang mencoba mengingatkan bahwa hidup tak pernah benar-benar tenang. Aku duduk di tepi ranjang, menatap koper yang masih kosong. Semalam aku menutupnya tanpa keputusan, namun hari ini rasanya berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang belum terungkap, namun perlahan mendekat seperti badai yang tak bisa dihindari. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalaku. Tentang utang Ardi, tentang kebaikan Raka, tentang pernikahanku yang terasa semakin rapuh. Semua terasa seperti potongan puzzle yang belum tersusun. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu ingin tahu kebenaran, temui saya sore ini. Jantungku berdegup kencang. Pesan itu disertai alamat sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku tidak tahu siapa pengirimnya, tapi satu hal terasa jelas. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Sore hari, aku datang ke kafe dengan perasaan gelisah. Suasana tempat itu tenang, aroma kopi memenuhi udara, namun hatiku terasa penuh ketegangan. Seorang pria paruh baya duduk di sudut ruangan dan melambaikan tangan. "Kamu Naila?" tanyanya. Aku mengangguk. "Saya mantan manajer perusahaan Raka." Jantungku berdetak lebih cepat. "Ada apa dengan Raka?" Pria itu menatapku dengan serius. "Saya pikir kamu perlu tahu. Hubungan antara suamimu dan Raka tidak sesederhana yang kamu kira." Kalimat itu terasa seperti pintu yang terbuka menuju rahasia besar. "Ardi dulu bekerja di perusahaan Raka," katanya. Aku terkejut. "Mas Ardi tidak pernah cerita." Pria itu mengangguk pelan. "Karena cerita itu tidak berakhir baik." Tanganku mulai dingin. "Apa yang terjadi?" Ia menarik napas panjang.
Ada proyek investasi besar yang gagal. Dana perusahaan hilang, dan Ardi menjadi orang yang bertanggung jawab. Dunia terasa berputar. Semua potongan puzzle mulai tersusun. Utang Ardi pada Raka bukan sekadar pinjaman. Itu adalah konsekuensi dari masa lalu yang belum selesai. Apakah Ardi mencuri? Tanyaku dengan suara bergetar. Pria itu menggeleng. Tidak sepenuhnya. Tapi ia membuat keputusan berisiko tanpa izin. Raka menanggung kerugian besar. Hatiku terasa sesak. Kenapa Raka tidak melaporkannya? Karena mereka dulu sahabat. Aku terdiam. Sahabat. Kata itu terasa seperti pisau yang menambah luka baru. Semua yang terjadi bukan hanya soal uang, tapi tentang pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Malam harinya, aku pulang dengan pikiran penuh kekacauan. Ardi duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Aku tahu semuanya, kataku pelan. Ardi menatapku. Tahu apa? Kamu dan Raka. Wajah Ardi berubah pucat. Diamnya Ardi kali ini bukan sekadar rasa bersalah. Itu adalah pengakuan tanpa kata. Kamu dulu sahabatnya, lanjutku. Ardi menutup wajahnya. Aku tidak bermaksud menghancurkan semuanya. Lalu kenapa kamu tidak pernah jujur? Ardi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku takut kehilangan kamu. Ironis. Kebohongan yang ia lakukan demi mempertahankanku justru menjadi alasan aku mulai menjauh. Apa kamu tahu kenapa Raka tetap menolongmu? Tanyaku. Ardi menggeleng pelan. Karena dia merasa bersalah atas kecelakaan yang membuatnya mandul, kata Ardi. Aku terkejut. Apa hubungannya dengan kamu? Ardi menelan ludah. Kecelakaan itu terjadi saat kami bersama. Aku yang mengemudi. Jantungku serasa berhenti. Rahasia terbesar akhirnya terungkap. Bukan hanya soal uang. Bukan hanya soal pengkhianatan bisnis. Tapi juga rasa bersalah yang mengikat dua pria dalam hubungan yang penuh luka. Aku menghancurkan hidupnya, kata Ardi dengan suara pecah. Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi Ardi yang rapuh dan penuh penyesalan. Namun luka yang ia berikan padaku tetap nyata. Malam semakin larut. Aku duduk sendirian di kamar, menatap cincin pernikahan di jari. Semua kebenaran telah terbuka. Masa lalu Ardi, rasa bersalah Raka, dan posisiku di tengah dua pria yang sama-sama membawa luka. Ponselku bergetar. Pesan dari Raka. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa dipilih. Air mataku jatuh perlahan. Aku menyadari satu hal yang menakutkan. Keputusan yang harus kuambil bukan tentang memilih pria mana yang lebih baik, tapi tentang memilih kehidupan seperti apa yang pantas kujalani. Aku menatap koper di sudut kamar. Kali ini, aku membukanya. Bukan karena aku sudah memutuskan pergi, tapi karena aku tahu, hidupku tidak bisa lagi kembali seperti dulu. Dan tanpa kusadari, langkah berikutnya akan menjadi titik balik yang menentukan. Apakah aku bertahan bersama masa lalu, atau berani melangkah menuju masa depan yang belum pasti? Pagi itu datang tanpa warna. Langit terlihat pucat, seperti lukisan yang kehilangan makna. Aku berdiri di depan jendela kamar, memandangi jalanan yang perlahan mulai ramai, namun hatiku terasa kosong. Semalam, semua rahasia akhirnya terbongkar. Masa lalu Ardi, rasa bersalahnya terhadap Raka, dan kebohongan yang selama ini menutup pernikahan kami. Tidak ada lagi misteri, hanya kenyataan yang harus dihadapi. Aku menatap koper yang kini terbuka di sudut kamar. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut melihatnya. Di luar kamar, suara Ardi terdengar pelan. Ia sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Iya, saya akan bayar, katanya dengan suara lelah. Tekanan itu belum berhenti. Utang masih ada. Ancaman masih nyata. Tapi yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa luka di hatiku jauh lebih besar daripada masalah uang. Aku keluar kamar.
Ardi duduk di sofa dengan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. "Kamu tidak tidur?" tanyanya. Aku menggeleng. "Kamu juga tidak?" Ardi tersenyum pahit. "Aku sedang memikirkan cara memperbaiki semuanya." Kalimat itu terdengar baik, tapi terasa terlambat. Ada banyak hal yang bisa diperbaiki dengan uang atau waktu. Namun kepercayaan yang retak tidak termasuk di dalamnya. "Aku mau bicara," kataku pelan. Ardi menatapku, seolah sudah tahu arah percakapan ini. Aku mendengarkan. Aku menarik napas panjang. Aku lelah. Ruangan menjadi sunyi. Bukan lelah fisik, tapi lelah emosional. Lelah mempertahankan sesuatu yang terasa semakin berat setiap hari. Aku lelah menjadi satu-satunya yang berusaha, lanjutku. Ardi menunduk. Aku tahu aku salah. Air mataku jatuh. Masalahnya bukan cuma salah, tapi bagaimana kesalahan itu mengubah kita. Ardi menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu mau pergi?" Pertanyaan itu menggantung di udara seperti vonis. "Aku tidak tahu," jawabku jujur. Dan itulah kebenaran paling menyakitkan. Aku tidak lagi yakin pada pernikahan ini. Bukan karena aku tidak mencintai Ardi, tapi karena cinta saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang terlalu dalam. "Aku masih mencintaimu," kata Ardi. Hatiku bergetar. "Tapi aku tidak merasa dicintai," jawabku pelan. Kalimat itu terasa seperti garis yang memisahkan masa lalu dan masa depan. Ardi menutup wajahnya. "Aku takut kehilangan kamu." Aku tersenyum pahit. Aku juga takut kehilangan diriku sendiri jika terus bertahan. Ketukan keras terdengar di pintu. Ardi langsung panik. "Itu mereka lagi." Aku berdiri dengan tenang, sesuatu yang bahkan membuatku terkejut pada diriku sendiri. Dulu, aku selalu merasa takut. Tapi sekarang, ketakutan itu digantikan oleh kelelahan dan kesadaran bahwa hidup tidak bisa terus dijalani dalam bayang-bayang ancaman. Setelah para penagih pergi dengan peringatan terakhir, Ardi duduk dengan wajah hancur. "Aku sudah merusak semuanya." Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah, hanya sedih. Sedih melihat pria yang dulu menjadi tempatku bersandar kini tenggelam dalam kesalahannya sendiri. Ponselku bergetar. Pesan dari Raka. "Kadang, pergi bukan berarti menyerah, tapi memilih bertahan pada diri sendiri." Aku menatap layar lama. Ardi melihatnya. "Kamu akan pergi ke dia?" Aku menggeleng. Aku tidak pergi untuk siapapun. Keputusan ini bukan tentang Raka. Bukan tentang pria lain. Ini tentang diriku sendiri. Aku berjalan ke kamar dan mulai memasukkan pakaian ke dalam koper. Ardi berdiri di ambang pintu. "Kamu benar-benar pergi?" Air mataku jatuh. Aku butuh ruang untuk bernapas. Ardi menangis. "Aku akan berubah." Kalimat itu terdengar tulus, namun perubahan yang dijanjikan tidak bisa langsung menghapus luka yang telah tertanam bertahun-tahun. Malam datang dengan sunyi yang aneh. Aku berdiri di depan pintu rumah dengan koper di tangan. Rumah ini menyimpan banyak kenangan, tawa, tangis, harapan, dan luka. Tapi malam ini, aku sadar bahwa tempat tinggal tidak selalu berarti tempat pulang. Ardi berdiri di belakangku. "Aku menunggu kamu kembali." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mungkin aku akan kembali. Mungkin tidak. Tapi sekarang, aku harus menemukan diriku dulu. Aku membuka pintu. Langkah kakiku terasa berat, namun juga ringan dalam waktu yang bersamaan. Untuk pertama kalinya, aku berjalan tanpa rasa takut. Bukan karena masalahku hilang, tapi karena aku akhirnya berani memilih diriku sendiri. Di luar, udara malam terasa dingin, namun menenangkan. Ponselku bergetar sekali lagi. Pesan dari Raka. "Apapun keputusanmu, jangan pernah merasa bersalah karena memilih bahagia." Air mataku jatuh. Aku tidak tahu masa depan seperti apa yang menungguku.
Tidak tahu apakah pernikahanku akan bertahan atau berakhir. Tidak tahu apakah luka ini akan sembuh atau menjadi bagian dari diriku selamanya. Yang aku tahu hanya satu. Malam ini adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan yang tidak lagi ditentukan oleh ketakutan, utang, atau pengorbanan sepihak, tapi oleh keberanian untuk hidup sebagai diriku sendiri. Dan tanpa kusadari, keputusan sederhana untuk melangkah keluar rumah itu akan memicu rangkaian peristiwa yang jauh lebih besar. Peristiwa yang akan mempertemukanku kembali dengan masa lalu, membuka rahasia terakhir, dan menentukan akhir dari kisah yang dimulai dengan 1 miliar semalam.